Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Alumni Mahasantri Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Irsyad Al-Islami. Kepada Ustazah Ummul Imamah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Haji Salahuddin STP. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, Bapak Haji Kasiman Mahmud Deski MAG. Yang kami hormati Kepala Kelurahan Klego Kota Pekalongan, Bapak Sidik Nirwana. Yang kami hormati pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Al-Ustadz Al-Mukarram Aris Munandar Al-Fatah LC. Kemudian yang kami hormati Kepala Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Iqbal dan Ustadz Edi Jabrozi. Yang kami hormati seluruh asatidah Ma'had Tahfidzul Quran Al-Irsyad Al-Islamiyah khusus Putri Pekalongan, dan yang kami hormati pula, dan semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada seluruh pengurus Yayasan Wanita Al-Irsyad, khususan pembina Yayasan Wanita Al-Irsyad Ibu Muna Hussein Al-Huraibi. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan merahmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Seluruh wisudawati yang berbahagia dan Bapak Ibu, orang tua, santriwati serta tamu hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita telah menyaksikan rangkaian acara prosesi wisuda anak-anak kita semuanya, dan bersyukur kepada Allah acara ini bisa terlaksana dari beberapa angkatan yang kemudian dilaksanakan serempak pada tahun ini. Alhamdulillah, atas izin Allah wajib kita syukuri bersama. Mudah-mudahan Al-Irsyad ini, Ma'had Tahfidzul Quran ini terus memberikan kontribusi besar untuk izul Islam wal muslimin, dan kita doakan bersama mudah-mudahan kembali banyak santriwati dari seluruh pelosok penjuru negeri ini untuk belajar di Ma'had Al-Irsyad ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tamu hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya mewakili dari seluruh alumni Ma'had Tahfidzul Quran Al-Irsyad Al-Islamiyah Pekalongan. Pertama kali mengucapkan barakallahu fikunna jami'an kepada para wisudawati. Saya kemudian terharu sekali, pengen nangis lihat kalian di wisuda, Masya Allah. Dan selamat juga kepada seluruh pengurus yayasan dan asatidah semua yang telah mengantarkan adik-adik kami menjadi hafidz Quran. Dan Masya Allah, Al-Irsyad tetap seperti masa dulu. Al-Irsyad tetap seperti masa dulu. Prosesi wisuda hanya akan dilakukan setelah mereka melalui proses
setoran hafalan 3 juz sekali duduk sampai hatam, 5 juz sekali duduk sampai hatam, 10 juz sekali duduk sampai hatam, sampai 30 juz sekali duduk sampai hatam. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita semua sudah melihat bagaimana bacaan Al-Quran adik-adik kami. Masya Allah, alhamdulillah, atas bimbingan dari seluruh ustadzah. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur salah satu dari ustadzah di Ma'had Al-Irsyad ini adalah Ustadzah Juliana yang sudah mendapatkan sanad dari Syekhah Ahlam An-Naji dan menguasai qiraat ya, dan sudah memiliki sanad itu. Masya Allah, mudah-mudahan kemudian diikuti oleh adik-adik kami dan seluruh ustadzah yang lain agar juga bisa mendapatkan sanad qiraah ya. Kenapa demikian? Karena pentingnya sanad, pentingnya sanad ilmu, pentingnya sanad bacaan Al-Quran. Ini Muhammad bin Sirin mengatakan, inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kemudian Abdullah bin Mubarak juga mengatakan, innal isnada minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada ilmu isnad, tidak ada sanad ya, pasti siapapun akan bisa berkata apa yang dia kehendaki. Maka dengan adanya sanad, ilmu ini juga bisa terjaga. Bacaan Al-Quran juga bisa terjaga insya Allah. Maka kami dari kakak-kakak alumni hanya ingin berpesan, ada 2 nasihat penting yang ingin kami sampaikan kepada adik-adik kami yang lulus, yang setelah melakukan prosesi wisuda ini. Pertama yang kami ambil adalah perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, manhum ahlul Quran. Siapa penghafal Quran itu? Ibnul Qayyim mengatakan, ahlul Quran humul alimuna bihi wal amiluna bima fihi wa illam yahfazuhu an dhahri qalbin. Ahlul Quran itu adalah, nih adik-adik tolong diperhatikan, ahlul Quran itu adalah al-alimu nabi, orang yang mengilmui Al-Quran itu, wal amilu nabi mafi, dan dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, wa illam yahfazuhu an dhahri qalbin ya. Meskipun belum hafal 30 juz secara mutqin, itu namanya ahlul Quran. Jadi Ibnul Qayyim mengatakan ahlul Quran, saya ulang lagi, ahlul Quran adalah orang yang memiliki ilmu, yang memahami Al-Quran itu, paham betul isi Al-Quran itu, dan mengamalkan Al-Quran itu. Meskipun hafalannya ya belum selesai 30 juz, tapi dia berusaha terus untuk bisa belajar Al-Quran itu. Amma man hafidhahu, dilanjutkan, walam yafhamhu walam ya'mal bima fi falaysa min ahli wa in aqama hurufahu iqamatas sahab. Adapun orang yang hafal Al-Quran, walam yafhamhu, tapi dia enggak memahami apa yang dihafalkan, walam ya'mal bima fi, lalu dia juga tidak mengamalkan apa isi daripada Al-Quran itu, Ibnul Qayyim mengatakan falaysa min ahli, dia bukan ahli Quran. Wa in aqama hurufahu iqamatas sahab, meskipun dia itu di dalam membacakan Al-Quran itu bacaannya, huruf-hurufnya itu bagus ya. Meskipun hafalannya bagus, bacaannya bagus, kalau dia tidak paham apa yang dia baca dan tidak mengamalkan, Ibnul Qayyim mengatakan laisa min ahlil Quran, dia bukan ahli Quran. Ada dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dan terakhir ada satu qaul ya,
Syaraful Haq Abadi ya mengatakan yang kedua adalah sahibul Quran. Man sahibul Quran? Sahibul Quran ay man yulazimuhu bitilawati wal amali la man yaqra'uhu wa la ya'malu bihi. Sahibul Quran itu adalah orang yang senantiasa melazimi istiqomah membacanya dan wal amal, dan dia mengamalkan. Jadi sahibul Quran adalah orang yang melazimi membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan Al-Quran. La man yaqra'uh. Yang dikatakan sahibul Quran bukan yang membacanya tetapi tidak mengamalkannya. Jadi kita ini ada tuntutan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Belajar, membaca, memahami dan mengamalkan. Masya Allah. Nasihat dari Pak Wali Kota tadi, kita nggak boleh hidup sendiri. Leres nggak buatan? Kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau bisa jangan bilang aku duduk Muhammadiyah, aku duduk NU, duduk ini. Bukan begitu tadi ya Bapak Ibu nggih. Kita harus ada mengikuti ulama. Masya Allah, saya menyampaikan apa yang disampaikan Pak Wali. Kita harus ada mengikuti ulama yang jelas keilmuannya untuk kita ikuti, kita jadikan rujukan di dalam amal kita bermasyarakat ya. Amal kita di dunia ini. Jadi tuntunan kita Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah sebagai teladan kita. Kemudian kita hari ini tetap kalau bisa jangan hidup sendiri. Bergabunglah dengan ya para ulama, majelis-majelis sholih, dan harapan kami kepada adik-adik yang selesai diwisuda, teman-teman semuanya ingat dua nasihat tadi. Kemudian selain dua nasihat tadi, ada tetap semangat kepada kalian untuk terus belajar sanad. Jadi Al-Quran yang sudah dimungkinkan 30 juz, coba kemudian naik untuk mendapatkan sanad, baik itu Gir Ashraf dan sebagainya. Nanti bisa bersama Ustazah Juliana ataupun dengan Syekhah yang lain. Dan harapan kami sebagai kakak alumni kepada adik-adik, mari kita bangun pesantren kita ya. Kita ikut memikirkan pesantren kita, kita berkontribusi untuk pesantren kita. Jangan sampai pesantren yang sebesar ini kemudian santrinya hanya sedikit. Ini kesedihan buat kami, kesedihan yang sangat buat kami ketika kami mendapati ruang ini sudah tidak digunakan ya, karena sudah cukup di beberapa titik. Mari kita sama-sama bahu-membahu, Bapak Ibu, wali murid, ikut mendoakan, ikut mensupport, memberikan pikiran, masukan ya. Untuk apa? Untuk kemajuan pesantren ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ya amal jariah ini akan terus mengalir kepada seluruh pendiri yayasan ini. Ada Umi Aisyah Al-Kalali rahimahullah. Beliau perintis pendiri bersama Umi Ika Barkatolib, ada Umi Elia Syamlan, ada Umi Zainab Maki yang kami ingat sekali. Mudah-mudahan Umi Ika diberikan kesehatan, Umi Elia, Umi Zainab juga diberi kesehatan, dan kita semua terus ya, kita semua terus ikut membantu pesantren ini meskipun hanya minimal dengan doa-doa. Kita tidak tahu dari lisan siapa doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Mungkin itu saja perwakilan sambutan dari kami selaku perwakilan alumni, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan keberadaan alumni, kemudian diberi ruang kepada kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan pesantren ini semakin maju. Begitu Kak Muna, cukup. Terima kasih Kak Muna, Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Ummul Imamah atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, ceramah inti yang akan disampaikan oleh pimpinan Dewan Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Tengah,
Kepada Al-Ustadz Aris Munandar, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indi Rabbina wa tahiyatan li ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha wa la yazighu anha illa halik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini. Allah pertemukan kita di dalam majelis yang sangat mulia, majelis Al-Quranul Karim, majelis yang dipakai untuk memberikan tarhib, memberikan at-tashrif, penghormatan kepada para hufadul Quran yang pada kesempatan kali ini mereka diwisuda di tempat ini. Tentu acara ini semakin tambah mulianya oleh kehadiran para tokoh-tokoh yang kita hormati. Ada di antaranya adalah Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Salahuddin. Kemudian perwakilan dari Kemenak, Bapak Kasiman, dan seluruh asatidah, ustadz dan ustadzah, serta wali murid, wali santri yang berkenan hadir di dalam acara ini. Seberapa penting acara ini untuk kita semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan peluang, diberikan kesempatan melalui lisan Rasulnya untuk menjadi bagian daripada ahlul Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia.
Maka kemudian Nabi kita ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah keluarga Allah di muka bumi ini dari kalangan manusia ini? Qala ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran menurut syarah daripada hadis ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah hamilul Quran, para penghafal Al-Quran, para pengajar Al-Quran, para pembahas Al-Quran, yang kesemua ini mereka ditetapkan untuk menjaga kalimatullah yang mulia ini. Mereka adalah ahlul Quran. Dan yang menarik dari syarah ini adalah bahwa pengertian yang kedua yang diulang-ulang kalimat itu di awalnya, ternyata ahlul Quran itu artinya adalah keluarga Al-Quran, yang bermakna adalah khadimul Quran. Mereka-mereka yang memberikan kesempatan, memfasilitasi, memberikan tempat, memberikan segala ubo-rampe yang dibutuhkan dalam mencapai program tahfidzul Quran ini. Wabil khusus kepada Yayasan Aisyah di Pekalongan ini yang sudah berjasa begitu lama dari program ini. Saya hadir di dalam event seperti ini beberapa kali, bahkan salah satu di antaranya adalah tahun 97 kami hadir ke sini atas undangan Allahu yarham Al-Ustadz Muzayyin Abdul Wahab, yang tidak lebih dari kakanda kami, untuk menyaksikan wisuda dan menyaksikan berbagai kegiatan Al-Quran di tempat ini, yang saat itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ma'had tahfidzul Quran ini masih sangat langka sekali. Kami hadir bertiga ke tempat ini untuk ngangsu kaweruh, karena kebetulan kakanda kami Ustadz Muzayyin Abdul Wahab ini termasuk inisiator daripada Ma'had Aisyah ini, Ma'had Al-Irsyad ini, yang hal ini sangatlah dipentingkan untuk memulai Ma'had tahfidzul Quran yang laki-laki. Akhirnya pada tahun 1998 kami Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Tengah dengan bimbingan dan panduan dari ma'had kita ini, Allah berikan karunia untuk memulai pembibitan dan pengkaderan bagi para hufaz laki-laki. Hadirlah kemudian Ma'had Ali Ishkarima Al-Islami yang ada di Tawangmangu, yang sekarang ini
menjadi mercusuar tahfidzul Quran di berbagai tempat. Kebetulan santri kami yang pertama yang mengikuti program itu, beliau adalah Al-Ustadz Agus Syarifuddin, suami daripada Ustadzah Ummul yang kebetulan tadi memberikan sambutan kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua langkah ini ternyata mendapatkan istijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketulusan para senior-senior kita, wabil khusus para pengurus Yayasan Aisyah di Pekalongan ini yang menjadi fasilitator utama terhadap program ini. Dan tentu tidak lupa atas jasa yang telah diberikan kepada kita semua dari Allah yarham Al-Ustadz Muzayyin Abdul Wahab. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ke tempat ini, entah ustadzahnya, entah pengurusnya, entah para walinya, dan tidak lupa para santrinya, benar-benar bisa melanjutkan kiprah amal soleh yang mulia ini untuk nantinya kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana janjinya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Quran yang kita baca ini, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahlih, sesungguhnya Quran ini akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafi'an, memberikan syafaat bagi para ahlinya, para khadimnya, dan tidak lupa para hamilul Quran. Dan ini kita upayakan untuk terus kita laksanakan agar ini mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita perlu meningkatkan pada step-step pengelolaan Al-Quran di tempat ini. Oleh karena Nabi kita bersabda, Iqra'il Quran wartaqi, bacalah Al-Quran dan naiklah. Maksudnya adalah naiklah ke tangga yang lebih tinggi untuk kepada surganya Allah. Warattil kama turattal fid dunya, dan bacalah Quran ini di akhirat nanti sebagaimana engkau waktu itu membaca Quran di dunia. Fa inna manzilaka, sesungguhnya tempatmu, inda akhiri ayatin takra'uha, sesungguhnya tempatmu di surga nanti, sampai di manakah batas kita membaca Al-Quran ini. Tentu levelan orang yang menghafal Al-Quran jauh lebih baik daripada mereka yang hanya sekedar membaca Al-Quran. Tentu levelan orang yang membaca Al-Quran jauh lebih baik daripada yang sekedar mencintai Al-Quran. Maka bisa bayangkan bapak dan ibu semua, khususnya para wali santri, bagaimana putri kita semua tadi
yang kita saksikan sebagai pewisuda yang kita wisuda pada kesempatan ini dengan step-step yang begitu luar biasa. Hafal sekali duduk 3 juz, hafal sekali duduk 10 juz, hafal sekali duduk 30 juz. Itu artinya step-step ini adalah mudah-mudahan dengan bermodalkan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelak anak-anak kita ini membawakan syafaat atas izinnya Allah Subhanahu wa taala untuk para ahlul Quran yang dipersembahkan kepada keluarganya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pesan kami dari dan atas lembaga yang turut serta membidani kelahiran ini adalah berharap kepada semuanya, entah santrinya, entah ustadahnya, entah yayasannya, bahkan para orang tuanya, marilah kita lanjutkan program Al-Quran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Tengah setelah tahun 1997 itu hadir ke tempat ini sudah memunculkan pembibitan para hufadul Quran, khususnya para pengajarnya yang berbasis Ma'had Ali. Tidak kurang dari 50 Ma'had Ali kita telah dirikan di berbagai daerah dan kota. Kita berharap mudah-mudahan kita semua nantinya dijadikan sebagai ahlul Quran. Mudah-mudahan kita juga dijadikan sebagai bukan saja ahlul Quran, sebagaimana janji Rasulnya, ahlul Quran wa khasatuh, menjadi keluarga Allah di muka bumi ini yang akan diistimewakan oleh Allah oleh lantaran sikap-sikap kita terhadap Al-Quranul Karim. Pesan yang sangat penting kepada kedua orang tua agar putri-putri kita ini benar-benar dijaga dengan sebaik-baiknya, agar kelebihan kemampuan yang mereka miliki dalam menghafal Al-Quran ini diberikan muara yang terbaik, agar mereka senantiasa tetap menjaga Al-Qurannya dengan sebaik-baiknya. Dan itu, kesempatan itu ada pada kedua orang tuanya. Karena ini adalah para wanita, wajib untuk para bapak dan para ibu untuk menjaga dengan seksama agar Quran yang mereka ada di dalam dada mereka ini tetap terjaga untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita semua perlu untuk memberikan dorongan apa peran dakwah daripada Al-Quran ini. Bapak Muhammad Natsir, Allah yarham, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini pernah memberikan nasihatnya kepada kita, agar nasihat ini kita camkan bersama supaya kita semua tetap teguh di dalam mengemban amanah dakwah Al-Quran ini di persada negeri kita ini. Beliau mengutip dan mensitir sebuah kalimat yang dikeluarkan oleh seorang ulama dalam lewat bait syairnya
beliau menyatakan, mata yablughul bunyanu yauman tamamah idza kunta tabnih wa ghairuka yahdamu. Kapan sebuah bangunan ini akan berakhir atau berkesudahan? Idza kunta tabnih, jika kalian itu membangun, wa ghairuka yahdamu, sementara yang lainnya sedang melakukan pengrusakannya. Walau alfu banin khalfuhum hadimun kafa, sekiranya ada 1000 pembangun, maka cukuplah ada di kalangan mereka ini 1 orang pengrusak saja. Wa kaifa bi alfi hatimin, bagaimana di negeri kita ini ada 1000 pengrusak, sementara yang akan memperbaikinya hanya 1 orang. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, peran serta dakwah kita untuk memperbaiki negeri ini, bahkan kita fokuskan melalui dakwah Al-Quran ini, inilah yang nantinya menghadirkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini. Insya Allah kami beriktikad untuk bisa senantiasa hadir di dalam acara wisuda ini ataupun bahkan event-event yang lain sebagai upaya melanjutkan amanah dakwah ini yang telah diberikan oleh kakanda kami, senior kami, Al-Ustadz Muzayyin dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua, insya Allah. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Aris Munandar atas ceramah yang telah disampaikan. Acara selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Munif Amir Nahdi. Kepada Al-Ustadz Munif Amir Nahdi, waktu dan tempat kami persilahkan. أيها الحاضرين والحاضرات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji serta syukur wajib kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang tak pernah putus panjang zaman kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, nikmat yang sangat agung,
yang wajib kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur. Untuk itu marilah kita sejenak bermunajat bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar berkenan mengabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna kulliha wa bismikal a'zam wa bi kalimatika tammah an taj'alana min ibadikas salihin الفائزين بجنتك النعيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah rahmat-Mu kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelenggaraan Ma'had Tahfidzul Quran yang mulia ini, baik pendirinya, donaturnya, guru-gurunya, pembimbingnya, serta segenap pengurus dan karyawannya. Karuniakanlah ya Allah kepada mereka keikhlasan yang sempurna dalam amal dan perjuangan mereka. Karuniakanlah keberkahan dalam kehidupan mereka. Berilah mereka balasan yang berlipat ganda di sisi-Mu, serta muliakanlah mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada para santriwati yang telah menyelesaikan pendidikan mereka dengan penuh kesabaran, ilmu yang bermanfaat baik bagi diri mereka sendiri, bagi kedua orang tua mereka, dan bagi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Karuniakanlah ya Allah kepada mereka istiqamah dalam mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah dan tolonglah mereka agar selalu berada di jalan yang lurus. Kuatkanlah diri mereka dan tetapkanlah hati mereka dalam memegang teguh kejujuran. Berilah mereka kemudahan dan kekuatan untuk selalu mengamalkan ilmu yang telah mereka dapat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa syafi'an wa shifaan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafin nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma la tada' lana fi jamina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa afaitah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan wa lana salaha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz Munif Amir Nahdi kami ucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.